Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan berbicara soal virtual reality. Bentar, ini namanya. Saya ganti dulu. Itu masih template, maaf ya. Oke. Nah, jadi apa itu VR? Bisa dibaca sendiri ya. Saya bacakan. Jadi VR adalah teknologi yang menciptakan pengalaman interaktif dan imersif bagi pengguna di dalam lingkungan simulasi. Teknologi ini juga memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan yang disimulasikan secara komputer, memberikan pengalaman yang mendalam seolah-olah mereka berada di dunia nyata atau dunia fiksi yang diciptakan oleh komputer maksudnya. Nah, untuk elemennya itu yang saya dapat dari beberapa sumber ya, yaitu ada 5 elemen utama. Yang pertama ini virtual environment atau dunia lingkungan si VR-nya itu. Jadi lingkungan ini adalah dunia digital yang dibuat oleh perangkat lunak, bisa berupa replika di dunia nyata, dunia fiksi, atau kombinasi keduanya. Lingkungan ini dirancang untuk memberikan pengalaman visual. Jadi seolah-olah kalau ini gambaran orang yang lagi pakai VR-nya ya, tapi ini yang bisa dirasakan sama seorang yang itu. Gitu. Nah, untuk yang kedua itu head mounted display atau HMD. HMD adalah perangkat yang dipakai di kepala pengguna yang menampilkan yang menampilkan astagfirullah, bentar, error. Bentar ya. Nah, yang menampilkan gambar stereoskopik ke mata pengguna untuk menciptakan ilusi ke dalam dan realitas. Contohnya itu ada Samsung Google Gear, Google Cardboard, ada Oculus, Meta, dan lain-lain. Ada PS juga, kayak PlayStation VR. Terus yang ketiga ini ada kontrolernya. Kontrolernya ini tuh digunakan buat interaksi sama dunia si virtualnya. Kayak gitu. Contohnya ada stick PS biasa yang bisa dipakai juga ke dalam VR, ataupun stick khususnya yang kayak gini nih. Kayak gitu. Terus yang ketiga ini elemennya juga yaitu audio 3D, karena untuk membuat si lingkungannya itu lebih nyata itu, jadi si audionya juga bisa dibuat 3D gitu. Terus buat hardware-nya juga untuk VR bisa menggunakan seperti smartphone, konsol, ataupun ini komputer PC. Nah, untuk tools yang akan kita gunakan buat
membuat PR, yaitu smartphone, terus Unity Engine, sama SDK-nya itu Google Cardboard. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Udah cukup? Atau mau praktek? Oke, langsung aja kita praktek ya. Coba praktek yang sederhana. Nah, ini adalah gambaran kalau menggunakan VR. Tidak baik, matanya bisa terbakar. Oke, saya coba buka Unity. Di sini ada yang nggak bawa laptop? Ada, aduh banyak. 3 orang. Udah, coba saya bikin project baru. Oh ya, di sini kita butuh versi Unity-nya itu di atas 2020 kalau nggak salah. Unity SDK. Setup. Nah, buat SDK-nya itu perlu Unity versi 2021 titik 3.32. Ini minimalnya segini. Di sini ada yang Unity-nya di bawah versi ini? Atau nggak ada? Ini minimal versinya ya ini, yang 2021 yang ini. Kalau nggak ada berarti udah pada bisa pakai SDK yang ini. Oke, kita coba. Kalau di sini saya pakai yang versi berapa? Yang 2022. Terus bikin apa? 3D build yang ini. Yang 3D Core, kalau yang di versi-versi sebelumnya namanya itu 3D Core. Terus kasih aja namanya misalnya setup PR. Kalau saya. Soja create. Ada yang ngikutin nggak? Ada yang ngikutin. Ada, oh galih, sip, mantap. Tunggu aja dulu sampai selesai. Kita Nah, yang bakalan kita praktekin itu hardware-nya itu pakai smartphone atau HP teman-teman masing-masing kayak gitu. Jadi nggak perlu konsol ataupun PC. Cukup ada HP yang bisa disentuh. Tuh. Maksudnya ada touchscreen-nya gitu. Nah, ini juga saya bawa salah satu contoh apa? Ini namanya Google, bukan Google sih, apa? VR headset. Jadi di sini tuh udah, kalau beli dari toko-toko online udah ada ininya, lensanya kayak biasa. Terus ada tempat buat ininya, buat apa? Masukin HP-nya, nanti disimpan di sini gitu. Terus ada yang pakai headset, ada yang enggak. Tapi yang diperluin itu cuma ininya aja, apa, lensanya aja. Udah emang biar kelihatannya tuh biar lebih realistik gitu. Kayak gitu. Oke, ini udah kebuka ya. Speed. Nah, buat di pertemuan ini kita bakalan praktek cara buat nge-setupnya
aplikasi PR pakai Google Cardboard. Caranya itu sebenarnya ada di dokumentasinya dari Google Cardboard itu sendiri. Panduannya ada di websitenya ini, Google Cardboard. Atau teman-teman cari aja kayak saya tadi, setup Google Cardboard SDK. Kalau teman-teman nanti mau setup sendiri, nah, terus nanti klik aja link yang paling atas. Di sini ada panduannya lengkap. Nah, di sini kita bakalan praktekin buat ngikutin panduannya ke project kita gitu. Nanti juga kalau tahun kemarin itu ada ini ya, tugas akhirnya si PR ini tuh teman-teman ngebuat project PR sendiri gitu. Jadi teman-teman ngerekam, terus nanti si video hasil rekamnya itu dimasukin ke project aplikasi teman-teman kayak gitu. Makanya di pertemuan yang pertama saya mau ajarin dulu praktek cara setupnya. Jadi yang pertama yang harus dilakuin itu, ketika ini si projectnya udah dibuat, kita buka dulu panduannya. Buat project 3D, terus ke package manager, teman-teman buka window, ke bagian package manager. Nah, di sini tuh ada ini, ada tambah icon plus, diklik aja terus add from git URL. Nah, di sini kita copyin link yang ini, yang nomor 4. Kita copy terus, kalau ketutup ini tinggal buka lagi aja. Nah, di sini dipaste. Nah, nanti kalau kita udah add, otomatis si Unity-nya bakal install package dari Google Cardboard kayak gitu. Coba. Kalau lagi kalau masih gini tinggal tungguin aja, ini masih proses instalasi. Dan kalau nggak salah di proses ini tuh butuh kuota internet buat ngedownloadnya, tapi nggak terlalu gede ukurannya, cuma beberapa MB paling. Jadi nggak bakalan terlalu lama. Tapi tergantung sinyal juga, ini nggak tahu sinyal Jarkom kuat nggak ya? Coba dulu aja. Nah, nggak kelihatan ya ini. Nah, kalau ada tulisan warning kayak gini, ini kan butuh input sistem yang versi terbaru. Kalau disuruh milih, teman-teman pilih aja yang ini, yang no aja. Karena kalau pakai input sistem yang baru itu nanti berpengaruh juga buat inputan yang ada di Unity-nya gitu. Nah, kalau udah ke import kayak gini, berarti kita udah bisa nge-import sampelnya yang ada di sini. Jadi kalau teman-teman ininya ke close nih, misal balik lagi aja ke ini kok kelihatan. Nah, Nah, teman-teman kalau ini ke close ya tinggal balik lagi aja ke window package manager. Nah, terus kalau udah keinstall, ini letaknya itu ada di in project. Kalau udah keinstall ada Google Cardboard. Terus kalau udah, teman-teman tinggal ke bagian sampel. Nah, di sini ada Hello Cardboard yang kita bisa import lagi ke project. Kita klik aja import. Ya, tinggal tunggu lagi proses compiling atau import. Nah, kalau udah centang kayak gini, artinya udah ke import ke dalam project kita.
Di situ kita cek di project, di aset nih. Nah, kalau udah ke import, ada yang namanya XR di sini tuh. Sama ini sampel. Sampel sama XR ini tuh yang baru aja ke import yang baru. Terus habis itu kita cek lagi di ininya, di panduannya. Oke. Kita disuruh buat bikin layer baru. Caranya, teman-teman ke bagian kanan atas, ada layer. Nah, di layer ini kita pilih yang edit layer. Terus, yang layer ini kita expand, terus kita namain satu layer lagi. Bebas mau yang mana aja. Di sini ada slot kosong, kita tambahin namanya interaktif. Interaktif. Nah, kalau udah gini kita udah close aja. Terus kita masuk ke sampelnya. Terus Google Cardboard, folder ada sini. Terus ada versinya. Terus ada folder lagi Hello Cardboard. Nah, teman-teman ke bagian ini, scene. Nah, di sini tuh ada tiga scene yang yang demo. Kita buka yang paling atas, yang Hello Cardboard. Oke. Nah, di sini udah ada tersedia beberapa GIMP object. Ada cube room, ada point light, treasure, player, dan graphic API. Nah, teman-teman pilih yang GIMP object treasure, terus yang bagian layer, di bagian inspector ini ada layer yang masih kosong, kita ganti layernya jadi interaktif yang baru aja kita tambahin tadi. Kita pilih yang ini, yang baru. Nah, kalau ada pop-up kayak gini, kita klik yes. Nah, kalau ada gini, kita ke bagian player, terus kita expand, terus yang main kamera juga kita expand. Nah, di dalamnya ada cardboard reticle pointer. Nah, di dalam inspektornya game object yang cardboard reticle pointer ini, ada script cardboard reticle pointer. Nah, di dalam atributnya ini ada reticle interaction layer max. Nah, terus yang ini tuh, yang nothing ini diganti ke interaktif. Kayak gitu. Habis kayak gini, ada lagi yang perlu di setting di bagian codingan. Ntar saya cek dulu. Oke. Oh ya, kita setting dulu di bagian project setting. Teman-teman buka file, terus ke build setting. Nah, di sini kita ganti dulu ke Android karena kita kan mau misalnya ke Android, jadi pilih aja Android terus switch platform. Nah, kalau udah gini, kita tambahin scene yang ini. Scene yang baru aja kita setup tadi, yang ini, yang Hello Cardboard, kita masukin ke ini. Scene build. Kita drag and drop aja. Ya, nah kalau ada gini, teman-teman buka bagian ini, player settings. Oke, di sini ada yang harus di setup lagi beberapa. Bukan beberapa sih, tapi lumayan banyak. Jadi, mohon disiapkan ingatan yang kuatnya. Tapi tenang aja, ada ini kok, ada apa? Ada record dan teman. Oke, di sini yang perlu kita setting pertama kali. Kan tadi buka dulu player setting ya. Nah, di sini tuh kita buka bagian resolution presentation and presentation yang ini. Nah, yang ini tuh kita cari bagian yang ini optimize frame facing. Ini kan defaultnya itu dicentang. Nah, kita matiin aja centangnya. Terus ke bagian ini rotasinya. Ini kan ada yang potret atas sama bawah ya, yang centang ya, ini dua. Kita uncentang juga yang potretnya. Jadi yang nyalanya cuma yang landscape aja gitu. Karena kan kalau game VR itu kalau di HP kalau kayak gini rotasinya agak susah ya, nanti teh mata teh
gak terlalu luas gitu, tapi kalau kayak gini, jadi mata teh bisa lihat layar kanan sama layar kiri gitu. Jadi yang potretnya dimatiin aja kayak gitu. Terus habis gitu, kita ke bagian yang ininya udah, yang bagian resolusinya udah segitu aja. Terus ke bagian yang ini, yang ada resetting. Nah, di sini tuh kita ini dulu, yang autographic API-nya diuncentang. Nah, terus ada Vulkan sama OpenGL di sini. Nah, yang Vulkan kita ini aja, kita remove aja biar setupnya nggak terlalu banyak. Karena kalau kita centang yang Vulkan, nanti settingannya malah makin banyak gitu. Oke, terus ke bagian bawahnya lagi. Ada ini, operate default package name, kita centang. Terus buat package name-nya ini dispesifikasi, dispesifikin sesuai nama aplikasinya sama default company-nya ini diatur. Caranya itu ke bagian paling atas. Nah, ini company name-nya mungkin diganti aja nama teman-teman. Itu terus ini nama aplikasinya apa, ditulis. Misalnya VR Go. Nah, terus buat yang di bawahnya ini ada minimum API level. Ini diganti dari yang defaultnya ke versi Android Oreo atau 8.0. Nah, habis gini, ke bawahnya lagi ada ini, scripting backend diganti yang tadinya dari mono ke IL2CPP. Terus yang bagian ARM64-nya dicentang. Nah, kayak gini. Terus ke bawah lagi, terus ke bawah sampai publishing setting. Nah, di publishing setting ini ada yang harus dicentang beberapa. Yang pertama itu custom main Gradle template sama custom Gradle properties. Jadi yang custom Gradle template ini dicentang. Satu lagi custom Gradle properties. Ini dicentang. Nah, habis gitu kita close saja. Settingannya udah beres. Terus kita balik lagi ke folder aset paling awal. Kita buka plugin. Di sini kita setup beberapa codingan. Yang pertama yang Gradle template, yang kedua yaitu yang main template. Kita buka aja, double klik yang Gradle template. Nah, di sini ada codingan yang udah tersedia. Kita buka lagi si ininya, si dokumennya. Nah, yang pertama harus kita copy itu yang ini. Ini yang mana? Gradle template. Buat di script Gradle template, kita copy yang bawah, yang nomor 3. Ini di copy, terus di paste di codingannya kayak gini. Oke. Terus buat yang main template, ini di copy dari yang ini, dari yang nomor 2. Terus cari bagian dependensi. Di copy di sini, di bawahnya dependensi. Nah, habis ini udah selesai. Terus, di sini, coba kita cek lagi ini panduannya. Player setting. Kita buka lagi di bagian file, terus build project, terus player setting. Nah, di bawah ini ada ini XR plugin management. Diklik aja. Nah, terus di sini ada Cardboard XR plugin. Kalau udah ada gini, kita centang. Nah, kalau udah gini, artinya si project udah bisa dijalanin. Kita coba. Kita build aplikasi ini di folder terpisah. Kita coba build. Terus
bikin folder baru aja. Coba. Nah, ini ada apa? Tinggal tungguin aja proses build-nya. Kalau yang tadi saya setting itu settingnya buat project apa? Project platform Android. Kalau yang iOS ini settingannya agak sedikit beda, tapi nggak terlalu jauh kok. Ada. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Nah, yang air mah nggak pakai Puporia, beda lagi sih kayaknya. Yang air mah itu buat Puporia aja. Puporia mah buat air aja maksudnya. Gitu. Tapi kalau mau bisa apa? Kalau mau bikin project yang MR, mixed reality gabungan antara air sama VR itu pakai dua-duanya. Bisa kayak gitu. Coba dulu. Hah? Hah? Paper gamat tadi, so. Ya, Pak, ya. Skip. Ada yang masih kebingungan soal setupnya sampai sini? Tak ada yang mau tanya ya? Ada, tak ada. Nah, kalau udah ke build, kita coba pindahin ke HP. Setup.
Kalau buat dunianya sendiri ini kayak gini nanti kalau udah ke setup atau apa atau udah ke gambar demonya kayak gini. Nanti kalau udah kebuka ke ruangan ini tandanya udah berhasil. Oke, kita coba install di HP. Nah, nanti kalau udah keinstall tampilannya bakalan kayak gini. Klik play. Kelihatan atau kejauhan? Kayak tuh. Nah, aplikasinya udah kebentuk sendiri jadi tampilan PR gini, jadi nggak perlu banyak coding kan kalau apa setup tanpa SDK itu harus bikin codingan buat bikin layarnya jadi dua kayak gini. Sedangkan kalau pakai SDK ini langsung jadi dua kayak gini. Terus kalau kita gerakin layarnya ini kayak gini, ini otomatis pakai sensor yang ada di HP kita, misalnya akselerator atau gyroscope. Terus kalau pakai si Google PR yang SDK ini juga udah otomatis ada interaksi buttonnya juga. Kita misalnya arahin ke apa ya? Aduh, nggak kelihatan. Nah, nah di sini ada apa? Kelihatan nggak? Ada objek 3D yang layang di situ. Kalau kita interaksiin, dia bakalan bisa interaksi terus ngilang. Ntar, ini agak susah juga soalnya apa objek 3D-nya itu agak spawn di tempat random. Nah, ini di atas ada objek yang apa? Yang bulat gini udah bisa diinteraksiin. Ini tuh dari apa? SDK-nya. Tuh kalau kita arahin ke ini ya ke objeknya dia bakalan ganti warna terus si kursor apa bukan kursor maksudnya kayak crosshairnya ini tuh bakal berubah bentuk jadi lebih gede gitu seperti itu. Ntar saya coba ke ini deh ke layarin yang di laptop yang di depan. Oh. Bentar. Mana ya? Bentar.
Bentar. Nah, lumayan kelihatan kayak gini kira-kira. Jadi nanti itu ada 3D object. Nah, kalau dari SDK Cardboard ini kita udah bisa interaksiin sama objek-objek yang ada di dunianya gitu. Kalau ini fungsinya, kalau kita klik, nanti bakalan teleportasi terus ganti bentuk. Nah, kalau udah bisa kayak gini, berarti proyeknya udah bener. Oke, seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain? Udah setupnya sebenarnya udah sampai situ aja. Cukup simple. Simple sesimpel itu. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan? Sampai sini mungkin ada yang apa lupa prosesnya atau tahapannya atau gimana? Nanti buat pertemuan berikutnya itu ya teman-teman bawa laptop masing-masing biar langsung praktik semuanya. Terus kita juga bakalan coba buat nambahin video 360 ke CD-nya ke dunia virtualnya biar nanti yang muncul di sini tuh video 360 bukan dunia kayak gini. Kayak gitu. Nanti juga tugas besar itu ada hubungannya sama ini sama cara setup tadi, terus videonya itu kalau yang tahun kemarin itu videonya bikin masing-masing gitu. Itu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain apa gimana? Soal tugas atau apa? Ada yang masih bingung? Udah, tinggal nonton lagi aja atau nanti tanyain aja kalau masih bingung. Nah, kayak mungkin untuk pertemuan hari ini mas simple lah segitu aja. Absen dulu udah pada absen? Itunya udah dibuka belum penopnya? Belum. Ya, saat. Oh, kita berlima. Oh, kirim aja ke mana-mana.
Ayo di grup, di grup. Udah ada katanya. Udah ada belum? Udah. Kita absen manual juga. Coba dari ini. Dari sini aja, dari apa? Dari Gary. Sebut nama maksudnya. Gary. Terus siapa lagi? Aang. Terus? Najda. Data. Duh, gak kelihatan. Najda. Terus siapa lagi? Adit. Aji. Nopal. Oh, Nopal. Apa ya? Terus Aldo. Dop. Aldo. Terus Galih. Galih terus terus ya Gita, oh Mita, terus Nuri, Dede, Nuri, Nuri, terus Silva, terus ya. Terus Yola, Yola. Terus yang izin teh nih. Oh, yang izin tadi. Izin. Zia, Debbie, Aryo. Gary, kamu izin? Gary izin? Gary. Oh, Gary mau izin. Agak. Enggak hadir. Terus ada yang sakit? Ada. Doni sakit. Terus siapa lagi? Oh, Putri izin. Ada lagi? Udah ya? Sisanya nggak ada keterangan? Ada. Terus oh, Padel sakit katanya.
Oke, sip. Dipa izin. Ya mungkin untuk pertemuan kali ini segitu aja. Terima kasih yang udah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Mangga, boleh keluar. Enggak, Mangga.